Bagaimana caranya kita bisa menembus batas? Apakah engkau merasa ada sesuatu yang menghambat, tapi engkau tahu sesungguhnya engkau bisa melakukan lebih daripada ini semuanya? Dikisahkan ada sebuah kotak, dan kotak tersebut ternyata di dalamnya ada seekor belalang. Namun, belalang itu sudah berada dalam kotak yang kiranya cukup lama dia sudah dikurung di sana. Nah, suatu saat belalang itu berhasil keluar dari kotak itu. Karena sudah ada di dalam kotak yang cukup lama, ketika dia keluar, dia bisa merasakan kebebasan. Dia bisa merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa yang selama ini dia rindukan. Akhirnya dia bisa melihat dunia dan dia bisa melihat sebuah kebebasan telah terjadi. Nah, suatu saat yang terjadi, belalang itu mencoba mengeksplor dengan cara melompat ke sana, kemari, mencari tahu apa yang sedang ada di dunia. Ternyata kehidupan itu jauh lebih indah dibandingkan dengan sebelumnya yang dia selalu tinggal di dalam kotak tersebut. Suatu saat ketika dia melompat, dan melompat, sehingga suatu saat dia berjumpa dengan belalang yang lain. Nah, dia terheran-heran karena ketika belalang yang lain tersebut melompat itu begitu amat sangat tinggi, jauh, dan panjang. Dan dia terheran-heran. Dia berkata, "Kamu kan sama dengan aku. Namun bedanya, kenapa kamu bisa melompat lebih jauh, lebih tinggi? Sedangkan aku hanya melompat pendek saja, segini saja. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Karena aku juga kalau melompat pendek-pendek begini sampai ke tujuanku itu lama sekali. Kalau kamu kan tinggal 2 kali lompatan sudah sampai begitu." Kemudian belalang itu dengan penuh penasaran dan kemudian dia memberanikan diri untuk mencari tahu apa rahasianya, padahal ukuran tubuhnya sama, usianya sama. Nah, setelah itu dia diberitahu begini, "Selama ini kamu ada di mana?" Kata si belalang yang melompat jauh tersebut, yang mampu melompat tinggi dan panjang itu. "Saya selama ini ada di dalam kotak. Yang saya lihat cuman kegelapan. Dan ketika aku mencoba untuk melompat, terbenturlah saya dengan eh, kardus itu." Nah, kira-kira begitu ya. Lalu suatu saat yang disampaikan oleh belalang yang mampu melompat dengan jauh. Nah, sekarang kamu coba melompat sekuat tenaga, semampu kamu bisa. Karena sekarang tidak ada lagi yang menghalangi engkau. Dari kisah ini, apa yang saya ingin coba sampaikan? Saudara lihat kadangkala kita itu terlalu lama menyerah dengan keadaan. Kita membuang waktu, kita tidak percaya diri, dan takut untuk mencoba. Itu adalah kehidupan seperti belalang yang ada dalam kotak tersebut. Begitu Anda mencoba melangkah keluar, engkau terhambat oleh kegagalan. Engkau terhambat oleh ucapan negatif, cemoohan orang. Dan kadangkala saudara merasa bahwa tidak ada dukungan. Betul kan? Di sana saudara memberi label pada diri Anda sendiri bahwa ya inilah aku, inilah kemampuanku, inilah keterbatasanku. Jangan saudara, jangan melabeli Anda seperti apa yang engkau mampu dalam hidupmu. Tapi mulailah labeli dirimu seperti apa yang Tuhan katakan tentang kemampuan saudara. Ya, jangan terpaku dengan ucapan orang lain. Pada momen kali ini, mari rubahlah pola pikir kita. Seakan-akan kita belum mencoba,
tapi sudah menyerah terlebih dahulu. Seperti belalang tersebut dengan beralasan, saya sudah mencoba, saya sudah melakukan berkali-kali, tetapi hasilnya cuma seperti ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Sesungguhnya engkau bisa melakukan lebih besar dari apa yang engkau pikirkan. Penjara terbesar di dunia itu bukan Alcatraz, tapi tempat yang dinamakan mind, M-I-N-D, yaitu pikiran. Kalau engkau memenjara dirimu dalam pikiranmu yang kecil itu, maka saudara tidak akan bisa menjadi, melompat, mengalami, melebihi dari apa yang pernah bisa engkau bisa pikirkan atau bayangkan. Ya, jadi jangan takut untuk ambil resiko. Kadang-kadang kalau kita tidak mencoba, ya kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu, pada momen kali ini, kira-kira apa yang membuat engkau terbatas? Sekarang batasannya itu sudah disingkirkan, cobalah sekali lagi. Jangan pernah putus asa. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang spektakuler. Dan percayalah, yang terbaik pasti engkau bisa dapatkan. Jadi intinya, jangan mengkotakkan dirimu dengan keadaan yang ada di sekitarmu. Dengan pola pikir yang mengatakan, saya sudah mencoba, dan akhirnya engkau putus asa. Jangan. Melompatlah bersama, pasti bisa sampai kepada destiny yang luar biasa. Oke? Jangan cemas, sukses selalu, dan terimalah yang terbaik. Karena kita pasti akan bisa menjadi orang yang berhasil dan orang yang bisa sampai ke tujuan dengan sempurna.